IHSG berusaha bertahan di atas garis biru yang merupakan jaw dari si aligator, tapi momentumnya masih kurang bagus. Melihat dari MACD-nya juga udah dead cross walaupun di atas nol. Proyeksi support terdekat sampai saat ini masih ada di 70-30. Kalau misalnya kita zoom ke time frame hourly, kemungkinan kita punya bullish divergence di MACD-nya. Tinggal tunggu konfirmasi golden cross. Kalau misalnya melihat dari sentimen global, semuanya itu masih mengantisipasi naiknya suku bunga oleh The Fed yang kemungkinan naiknya itu cukup besar, sekitar 100 basis point ntar malam. Bukan hanya The Fed aja, BI besok juga ada pengumuman kenaikan suku bunga, kemungkinan naik sekitar 25 basis point menjadi 4%. Ya intinya sentimennya masih kurang enak karena ya itu masalah inflasi. Jadi central banks ramai-ramai menaikkan suku bunga. Kayaknya itu dulu untuk si kompositnya. Oh ya, ini kita tambahkan ke pembahasan USD IDR. Beberapa hari yang lalu kita udah plotting punya neckline di sekitar 14.935. Pada tanggal 16 kemarin dia break ke atas level tersebut, dan sampai saat ini USD IDR ini hovering di dekat 15.000. Kalau melihat dari forecast Credit Suisse, kemungkinan batas bawah dan batas atas dari USD IDR ini di sekitar 14.800 sampai 15.500-an. Kita melihat ke chart kita, mungkin forecast kita ada di 15.250. Nah, ini saya udah marking juga. Ini forecast dari investment bank di 15.500. Ya sebenarnya kenaikan dolar ini nggak mempunyai efek yang negatif ke pasar saham. Jadi kemungkinan strateginya untuk waktu dekat ini yang kemungkinan mungkin kita mulai switching barang ke saham-saham komoditas seperti coal dan nikel. Kalau nggak salah si Newcastle sore ini juga naiknya cukup kuat. Jadi gitu. Dan juga pengaturan resiko untuk saat ini sangatlah penting. Apakah ada barang yang harus di cut loss ataupun ada yang di take profit dulu. Begitu. Itu gambaran makronya. Kita langsung ke saham aja deh. Dari list yang ada di sini kayaknya belum ada yang baru. Ya, coba kita liatin aja. Pertama BMM gak usah dibahas lagi, udah terpantau jauh juga larinya. Akra juga gak perlu dibahas lagi. AMRT gak perlu dibahas. Nah, Antam kita masih pegang barang selama 1990 gak tertembus. Sepertinya boleh dibeli pas opening besok. Sore ini komoditi nikel juga terpantau gap up ke atas neckline kalau nggak salah. Jadi ya bisa dipertimbangkan
untuk saham emiten Antam ini. Setelah itu Arko kita lewatin aja, ASI kita lewatin. Bank-bank besar saham yang kita masih pegang karena besok ada rate decision oleh BI masih terpantau aman. BBNI masih stabil di atas garis biru, begitu juga BMRI dan BBRI. BBRI. BBRI masih relatif dekat dengan support 4470, masih boleh dipertimbangkan untuk beli atau tambah barang. Untuk cut lossnya ada di 4240. Setelah itu ada BSSR. Kita trading saham ini dari Agustus tanggal 22 lalu. Dia break neckline 4150, terusnya dia rally cukup kuat. Sudah seminggu terakhir dia koreksi, tapi kayaknya masih stabil di atas alligator melihat lipsnya. Teeth dan jaw-nya juga masih terpantau rapi lah. Hari ini kemungkinan ditutup dengan hammer. Kita berharap bisa segera rebound. Previous high atau support terdekat ada di 5000, yaitu high dari tanggal 3 Januari lalu. Untuk average apa untuk sampai saat ini kita belum ketemu untuk di BSSR ini. Jadi yang punya barang di 4150 masih boleh di hold. Bisa cek video kita pas dia break neckline di tanggal 22 kemarin. Setelah itu ada Care kita lewatin, Dewi kita lewatin, Dimas masih terpantau boleh di hold ataupun boleh dibeli. Cut lossnya masih relatif jauh, yaitu di 164. Oke, ini di luar list. Best kalau nggak salah earningsnya bagus, tapi sayangnya kita udah keburu taking profit di 174. Melihat dari MACD dan stokastiknya ya emang ada penurunan momentum, tapi ya balik lagi mungkin sentimen dari earningsnya itu bisa mengangkat harga lagi. Untuk opening posisi di harga sekarang sepertinya belum ada. Jadi ya kita melihat price action lebih lanjut aja untuk beli kembali di saham BES ini. Setelah itu ada GDST kita lewatin, Hexa. Ya target berikutnya ada di 8.300an. Inco kita juga masih pegang barang, belum terkena cut loss. Cut lossnya masih terpantau aman. Mencoba untuk rebound melihat dari candlenya seperti membentuk piercing. Jadi intinya ya dia masih mempunyai potensi at least ke area take profit kita di sekitaran 7250-an. Untuk dibeli ya masih boleh lah karena harga masih relatif dekat dengan 6325 breakout point. Setelah itu ada Indo kita lewatin, kita nggak pernah ngebahas. INTP masih terpantau aman, untuk targetnya ada di 10575, nggak ada perubahan. Kios juga masih buy on break 590, masih terpantau jauh, jadi dimasukin ke watchlist aja bagi yang berminat. KKSS lewat, Kalbe lewat Link, MAPI, MBAP lewat Medco. Medco nggak ada perubahan, Mika juga nggak ada yang mesti dibahas, MPMX, NFCX, NISP. Ya target berikutnya ada di 820-an. Untuk average up atau open posisi baru, melihat keadaan candle, keadaan chart seperti ini kayaknya belum ada yang enak. Jadi intinya bagi yang masih punya barang di 730 ya masih boleh di hold lah. Oasa BMD lewat Pico, PNBN.
Oke, PNBN sepertinya bisa dipantau kembali kalau misal dia berhasil break high 2250, sinyal beli, cut loss ada di 2060. Langsung ke Panin Financial, take profit kedua sampai take profit berikutnya ada di 550. PSKT kita lewatin Pakuwon, yang pegang barang masih boleh di hold selama 470 nggak tertembus. Setelah itu SBM asli lewat SMBR, lewat SMDM, SMRA. Dia koreksi setelah tes 730. Resisten, sepertinya menarik kalau misalnya dia berhasil break high 735, jadi dimasukin ke watchlist aja dulu. SMSM kita lewatin, TPIA kita lewatin. Ya unless dia berhasil break high berapa ini, 2650, kemungkinan sih menarik, jadi dipantau aja dulu. Wismilak masih menguat 7%, untuk target berikutnya ada di 900, nggak ada perubahan. Wins kita lewatin. Kemarin kita call UNVR terpantau aman, tag juga masih terpantau aman. Semoga taking profit 7150 untuk tag tercapai dalam waktu dekat, dan begitu juga dengan UNVR di 4880. Jadi ya yang masih bisa dibeli untuk besok kemungkinan cuman ada Dimas kali ya, dan Antam, Inco. Jadi 3 itu kalau misalnya ada yang berminat. Ya udah, sampai jumpa di hari Kamis besok. Terima kasih.